Kalimat selamat Natal itu syabab mengandung banyak makna yang tidak sesuai agama Islam. Nabi Isa tidak lahir tanggal 25 Desember. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa tidak disalibkan. Sekali lagi syabab, ini bukan berarti saya memaksa orang lain biar sepaham dengan apa yang saya katakan. Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas sesuai dengan konten yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan membahas seorang ustadz. Dan saya pikir ustadz ini memang pintar dan banyak memberikan kontribusi dalam hal ilmu Islam Kristen, karena dia berasal dari, kalau tidak salah, Mesir atau Arab lah saya bilang ya. Nanti teman-teman boleh melihat dan belajar dari beliau, apalagi umat Islam juga boleh belajar. Dan baru-baru ini saya lihat juga postingannya menjelang Piala Dunia, bahwa beliau itu banyak belajar dari Ustadz Zakir Naik ya, guru besar Islam lah gitu. Dan banyak dipengaruhi oleh Zakir Naik. Tapi bukan itu yang menjadi isi konten kita hari ini. Dari banyak hal yang dia bahas, saya banyak belajar dan saya juga banyak mengikuti. Belajar bukan untuk mengikuti, bukan untuk mempercayai, tapi untuk memberikan ilmu bagi saya supaya tidak menyalahpahami tentang ajaran Islam. Nah, kenapa toh akhirnya aku membahas hari ini? Karena aku melihat ada hal yang kurang tepat. Saya kurang setuju dengan apa yang ia sampaikan untuk beberapa hal terkait dengan ucapan Natal atau perayaan Natal yang dilaksanakan orang Kristen. Nah, kita dengar dulu teman-teman, lalu kita lihat poin-poinnya yang akan kita tanggapi. Perhatikan, simak sampai akhir karena akan ada beberapa video yang akan saya putar supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Saya tidak setuju dengan Ustadz ini bukan berarti saya tidak menyukainya, tetapi dalam ilmu kita boleh tidak setuju, tapi dalam pertemanan kemanusiaan kita tetap saling menghargai. Ini dia teman-teman videonya. Dinilai dengan orang-orang. Jadi kalaupun ada orang Arab Muslim yang merayakan Natal, maka itu tidak pengaruh sama sekali pada hukum merayakan dan mengucapkan selamat Natal. Karena kita ambil agama kita dari Quran, dari Sunnah, bukan dari orang Arab itu yang merayakan Natal. Benar kan? Wah, Ustaz Fuli ini wajah aslinya mulai muncul. Jangan-jangan kamu melarang mengucapkan selamat Natal ya? Berarti kamu nggak toleransi dong. Taib syabab, bentar lagi saya kasih pendapat saya sendiri tentang hukum mengucapkan selamat Natal sesuai apa yang saya pelajari di ilmu agama. Tetapi saya sekarang mau bahas kata toleransi. Soalnya kata toleransi itu syabab belum begitu jelas. Kata yang akhir-akhir ini sering sekali digunakan. Kalau ada orang yang open-minded disebut toleransi. Kalau ada orang yang tidak open-minded disebut tidak toleransi. Jadi apa itu toleransi syabab? Baik syabab, menurut saya toleransi itu ketika saya sebagai muslim berhasil hidup damai dan senang dengan tetangga saya yang non-muslim. Toleransi itu ketika saya sebagai muslim berhasil bermitra, berbisnis dengan saudara saya yang non-muslim. Toleransi itu ketika saya mengunjungi silaturahmi ke keluarga saya jika ada yang non-muslim. Tapi tidak masuk akal syabab kalau toleransi itu meninggalkan akidah sendiri dan agama sendiri demi disebut toleransi, demi disebut kamu orangnya open-minded. Toleransi itu syabab ketika saya berhasil sebagai muslim hidup damai dengan temanku yang non-muslim tanpa ada yang ikut campur akidah masing-masing. Saya menjaga akidahku sendiri, dia menjaga akidahnya sendiri. Dia tidak ikut campur, saya tidak ikut campur. Itu toleransi syabab. Karena sebenarnya seorang muslim itu haram mengucapkan selamat Natal dan haram merayakan Natal. Wah Fuli, sudah jelas kamu tidak toleransi. Taib syabab, biar saya jelaskan beberapa hal sesuai apa yang saya pelajari dari ulama dan masyayikh. Apakah seorang muslim boleh bertetangga dengan non-muslim? Iya, boleh. Apakah seorang muslim boleh berbisnis dengan non-muslim? Iya, boleh. Apakah seorang muslim boleh undang temannya yang non-muslim ke rumah untuk makan-makan bersama? Iya, boleh. Apakah seorang muslim boleh hadir pernikahan temannya yang non-muslim? Iya, boleh. Apakah seorang muslim boleh kasih hadiah ke keluarganya yang non-muslim? Iya, boleh, bahkan dianjurkan. Apakah seorang muslim boleh mengucapkan selamat Natal kepada temannya yang non-muslim? Mohon maaf, ini tidak boleh. Karena ini urusan akidah, yang lain urusan dunia semua. Kenapa semua hal yang boleh itu diabaikan dan hanya fokus pada hal yang tidak boleh dan nuduh tidak toleransi? Aturannya syabab, semua urusan dunia boleh asal halal dan tidak ada larangan tertentu. Tetapi urusan akidah tidak boleh. Lakum dinukum waliya din. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saudara dan teman-teman yang non-muslim yang mau merayakan Natal boleh, sangat boleh. Ini hak umat Kristen.
Kristen. Mereka berhak merayakan Natal, mereka berhak dijamin aparat keamanan pas mereka merayakan Natal, pas mereka melaksanakan ibadahnya. Ini haknya sendiri sebagai warga negara, sebagai saudara sebangsa. Tidak boleh ada yang melarang mereka merayakan Natal dan hari rayanya sendiri. Tapi mohon maaf, saudara yang beragama Kristen, jangan tersinggung jika umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal, karena ini sesuai akidah, tidak boleh. Mungkin ada syabab yang bakal bertanya-tanya, kok ribet amat? Ini cuma satu kalimat, kok dipermasalahkan? Ini satu kalimat dong. Taib syabab, jawabannya simple. Syahadat, kan satu kalimat juga? Coba ada yang non-muslim, mau nggak ucapkan syahadat? Taib syabab, pernikahan dalam Islam satu kalimat juga. Aku menikahkan anakku, aku terima nikahnya. Sudah satu kalimat kan? Cerai dalam Islam satu kalimat juga. Taliq, sudah. Menjadi muslim dan menjadi kafir itu juga berdasarkan satu kalimat, yaitu syahadat. Jadi derajat kalimat di Islam itu derajat yang sangat tinggi. Kalimat yang keluar dari mulut kita ini bisa membawa kita ke neraka dan bisa membawa kita ke surga juga, syabab. Rasulullah bersabda, "Wa hal yukabbu an-nasu fi an-nari 'ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukanlah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah tersungkur, tidak lain disebabkan hasil panen apa yang mereka perboleh dari lisan-lisan mereka. Kalimat selamat Natal itu, syabab, mengandung banyak makna yang tidak sesuai agama Islam. Nabi Isa tidak lahir tanggal 25 Desember. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa tidak disalibkan. Sekali lagi, syabab, ini bukan berarti saya memaksa orang lain biar sepaham dengan apa yang saya katakan. Setiap orang punya kepercayaannya sendiri. Saya tidak memaksa. Dan saya juga tidak melarang non-muslim merayakan Natal. Ini hak mereka. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai umat Islam, wajib menghormati umat beragama, terlepas dari agama mereka. Bahkan dalam Islam, dalam fiqh, pemimpin muslim wajib syabab, memfasilitasi warga yang non-muslim agar mereka bisa beribadah dengan aman dan merayakan hari rayanya dengan aman. Itulah toleransi yang saya ketahui, syabab. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutmainnan sakha'an rakha'an. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauly ini, ya. Dari semua video-videonya saya sangat senang dan menyukai penyampaian-penyampaian yang begitu lembut mengenai keagamaan Islam, budaya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan Islam. Jadi saya dapat belajar dari beliau, ya. Nah, tapi kali ini saya kurang setuju dengan apa yang dia sampaikan. Kenapa saya kurang setuju? Catat baik-baik, saya kurang setuju bukan berarti saya membenci, bukan saya terpisah dari dia, tetapi untuk beberapa pokok ini saya ingin meluruskan juga bagaimana cara pandang Ustadz Fauly tentang apa yang dia sampaikan. Pertama, teman-teman, yang harus digarisbawahi mengenai Natal ini, please, bagi setiap umat Islam yang keberatan mengucapkan selamat hari Natal untuk orang Kristen yang merayakan, jangan mengucapkan daripada Anda tidak enak hati. Jangan mengucapkan. Tetapi itu harus disertai dengan pemahaman yang benar, tepat, sesuai akidah kalian yang tertulis dalam Quran maupun hadis. Tetapi kalau itu tidak tertulis, lalu Anda mengucapkan atau mengharamkan, itu sesuatu hal yang kurang tepat menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Fauly berbicara soal toleransi. Dalam bertoleransi, Ustadz Fauly itu tidak ada melakukan 5, tidak melakukan 1. Dalam bertoleransi itu memberikan ruang kepada keperbedaan, saling menghargai, dan saya setuju kita berdamai dengan orang lain. Tetapi ketika Ustadz Fauly mengatakan berdamai dengan sesama walaupun berlainan agama, tetapi diteruskan dengan kalimat poin-poin berbisnis segala macam itu, bertetangga, menghadiri pesta atau apalah itu kita bisa, lalu mengucapkan selamat Natal tidak boleh, lalu Anda mengatakan saya tidak toleransi. Ustadz Fauly dalam toleransi itu tidak memberi kamu lakuin 5 lalu tidak lakuin 1 lalu kita membenarkan yang 1 ini gitu. Ngerti gak? Dalam toleransi yang paling dipoinkan atau dicondongkan adalah masalah agama, Ustadz Fauly. Karena agama ini mempengaruhi seluruh beluk hidup manusia, termasuk pekerjaan, bisnis, usaha, sekolah, bertetangga. Kalau keagamaan ini bermasalah, tidak bertoleransi, mudah mengharamkan, maka yang lain-lainnya, perilaku manusia akan dengan mudah mengharamkan. Mungkin Ustadz Fauly tidak merasakan itu di Mesir atau di tempat asal Ustadz Fauly, tapi di Indonesia ini, jangankan ngucapin selamat Natal,
pernak-pernik yang tidak berhubungan dengan Natal saja, pada intinya itu pun disidak Ustadz Pauli. Jadi kamu tidak boleh, maaf ya Ustadz Pauli, kamu tidak boleh memberikan penilaian, kamu lakuin 5, berbisnis dengan non-Islam boleh, berdagang segala macam lah, urusan dunia lah gitu. Lalu kamu mengatakan haram mengucapkan Natal dan segala macam itu. Kamu tidak boleh memberikan pengertian tentang toleransi seperti ini. Itu menjadi keliru karena agama ini, yang satu ini, yang paling inti ini, itu mempengaruhi seluruh perilaku umat manusia dan itu bisa dipraktekkan dalam keseharian, dan itulah yang membuktikan kenapa terjadi intoleran di negeri ini. Karena pahamnya, karena ideologinya gitu. Oke? Nah, yang paling terakhir Ustadz Pauli, yang saya pikir Ustadz Pauli juga harus jujur dengan akidah. Ustadz Pauli mengatakan haram mengucapkan Natal, haram mengucapkan Natal karena akidah. Tetapi saya tidak menemukan di sepanjang video daripada Ustadz Pauli tertulis di mana itu pengharaman itu. Nanti di terakhir video bahwa ada seorang pegiat media sosial yang sangat luar biasa juga menurut saya akan memaparkan bagaimana di Quran pun tertulis tentang kelahiran gitu loh, ya. Makanya simak sampai akhir. Nah, kita kembali teman-teman. Kalau Ustadz Pauli meneliti dengan baik dan menyimak perkataan Ustadz Pauli sendiri, maka Ustadz Pauli itu sedang membuka konsep yang kurang tepat tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Pauli. Dalam hal apa? Pertama, akidah. Akidah yang mana Ustadz Pauli? Lalu Ustadz Pauli mengarahkan kepada 3. Nabi Isa alaihissalam tidak lahir tanggal 25 Desember, tapi dia lahir. Nabi Isa bukan Tuhan. Lalu Nabi Isa itu tidak mati, disalibkan. Oke, ketiga ini ya. Nabi Isa bukan Tuhan, tidak lahir tanggal 25 Desember dan juga tidak disalibkan. Saya mau tanya Ustadz Pauli, Nabi Isa yang dimaksud oleh Quran itu Yesus Kristus. Itu harus jelas. Apakah Nabi Isa alaihissalam yang dituliskan oleh Quran itu benar-benar Yesus Kristus? Kalau kita mau jujur Ustadz Pauli, di sini saja dalilnya, akidahnya Ustadz Pauli untuk mengharamkan Natal sudah keliru, sudah kurang tepat. Kenapa? Nabi Isa menurut Quran itu bukan Yesus Kristus menurut Alkitab. Bagaimana mungkin Ustadz Pauli mengucapkan selamat Natal haram karena akidah dan dicondongkan kepada 3 poin ini, bukan Tuhan, tidak lahir tanggal 25, tidak disalibkan. Sedangkan Nabi Isa yang disebutkan Ustadz Pauli ini berbeda jauh dengan Yesus Kristus yang tertulis di Alkitab. Apa hubungannya? Kan terkesan mengada-ngada gitu. Asal Ustadz Pauli tahu, bukan berarti saya sedang membenci atau sedang memberikan pemahaman-pemahaman yang mengkerdilkan akidah, tidak. Yesus Kristus dalam Alkitab itu berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang dituliskan dalam Quran dalam berbagai macam hal. Dari silsilah, dari kehidupan dan segala macam. Itu berbeda. Lantas kok Ustadz Pauli mengharamkan Natal, mengucapkan Natal oleh karena akidah yang ketiga ini? Nabi Isa tidak lahir tanggal 25, Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Isa tidak disalibkan. Itu kan menurut Quran. Sedangkan orang Kristen merayakan Natal itu bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus yang lahir, mati, bangkit, dia Tuhan, firman menjadi manusia. Itu Ustadz Pauli. Ya. Nah, teman-teman, saya pikir kelar deh bahwa kita memang berbeda, tapi disinilah perbedaan itu saya bertoleransi. Saya membuka ruang untuk mereka, untuk Islam dan juga untuk Kristen. Begitu harusnya. Oke? Sekali lagi saya sangat respect dengan Ustadz Pauli, tapi untuk kali ini saya tidak sejalan atau tidak pendapat, bukan berarti aku membenci, tidak. Tapi kita saling menajamkan dalam berilmu. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, jangan skip terus. Jangan skip ya, supaya teman-teman bisa melihat lagi video selanjutnya. Ini dia teman-teman video
tentang orang-orang yang mengucapkan selamat Natal dan mereka menunjukkan dalil-dalil dari Quran bahwa Natal itu, ucapan selamat hari kelahiran itu ada di Quran sendiri. Nah, mari kita simak teman-teman. Ini dia videonya. Salam Nusantara. Gus Dur mengutip surat Maryam ayat 33 yang berbunyi, Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Yang artinya, dan kesejahteraan, selamat, keselamatan, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat tadi menyebut kata hari kelahiran. Hari kelahiran disebut dengan istilah milad. Kalau dalam bahasa Arab, hari Natal disebut Aidul Milad. Tapi kalau hari lahir Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan istilah milad, tapi maulid. Artinya sama saja, hari kelahiran. Umat Kristen Arab merayakan Aidul Milad. Kalau umat Islam merayakan Maulid Nabi. Gus Dur menafsirkan ayat tadi tentang ucapan Natal atau kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang dikenal sebagai Yesus Kristus dalam keimanan Kristiani. Saya waktu itu mencoba bertanya lebih lanjut. Tapi Gus, kan keyakinannya beda antara Islam dan Kristen. Juga tidak ada dalam Islam soal penetapan hari lahir Nabi Isa. Tidak seperti hari lahir Yesus Kristus yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Gus Dur lantas menjawab seperti ini. Kita tidak perlu masuk terlalu dalam pada keyakinan orang lain. Selamat Natal adalah ucapan untuk menghormati dan menghargai saudara-saudara kita umat Kristen, sebangsa dan setanah air. Betul juga kata Gus Dur tadi. Soal beda keyakinan antara umat Islam terhadap sosok Nabi Isa alaihissalam dan umat Kristen pada sosok Yesus Kristus merupakan urusan masing-masing. Yang lebih penting adalah tujuan dari ucapan selamat Natal dari kaum muslimin kepada orang Kristen untuk menghormati dan saling menghargai pihak yang lain. Seperti halnya kita mau mengucapkan selamat ulang tahun pada seseorang, kan tidak perlu. Untuk teman-temanku yang beragama Kristen, saya ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat semua. Semoga Natal pada tahun ini Kita tambah damai, tambah asik. Semangat baru, harapan baru, cita-cita baru. Diharapkan bisa membawa suasana yang sejuk. Semoga Natal di tahun ini kita senantiasa menebarkan cinta kasih bagi sesama umat manusia. Selamat Natal pada sahabat-sahabat semua, umat Kristiani semua yang merayakannya. Semoga bahagia dan damai Natal selalu menyertai kita semua. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Bolehkah seorang pemeluk Islam memberi selamat Natal pada umat Kristen? Ini pertanyaan yang masih sering kita dengar sampai sekarang. Dan memang masih banyak umat Islam yang percaya haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Masalahnya, orang yang bersikap begitu umumnya tidak mempelajari sendiri dari mana ajaran itu datang. Umumnya mereka percaya begitu saja ajaran dari guru-guru agama yang, ya maaf-maaf, cenderung punya pemikiran sempit. Padahal kalau saja umat Islam mau agak bersusah-susah mencari tahu jawabannya, umat Islam akan tahu bahwa pelarangan ucapan selamat Natal itu tidak memiliki rujukan dalil yang kokoh. Itu semua cuma pandangan sebagian ulama yang punya latar belakang keagamaan yang mungkin terbatas. Memang adalah hak seseorang untuk beranggapan bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram. Tapi itu sebaiknya disertai penjelasan dari mana pandangan itu berasal. Karena yang jelas, tidak ada satupun ayat Al-Quran, tidak ada satupun hadis, dan tidak ada satupun fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan ucapan selamat Natal. Saya tahu bahwa ada banyak umat Kristen yang menyatakan mereka tidak keberatan, tidak diberi ucapan selamat Natal. Sikap semacam itu luar biasa. Tapi saya percaya, terlepas dari jiwa besar umat Kristen, kebenaran harus disampaikan. Dan kebenarannya adalah, yang tadi saya katakan, tidak ada satupun ayat Quran, tidak ada satupun hadis, dan tidak ada satupun fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan ucapan selamat Natal. Selain soal kebenaran, saya percaya larangan ucapan selamat Natal akan merenggangkan hubungan antara umat Islam dan umat Kristen sebagai bagian yang utuh dari bangsa Indonesia. Menolak mengucapkan selamat Natal adalah indikasi kesombongan, kepicikan, atau permusuhan. Bila kepada saudara kita sendiri kita tak bersedia mengucapkan selamat ketika dia berbahagia, ya jelaslah kita tak bisa dianggap bersaudara. Mengucapkan selamat Natal memang terasa sederhana, tapi itu adalah tindakan sederhana yang sangat bermakna. Sebagian dari kaum yang menyebarkan ajaran anti-Natal itu mungkin tersinggung dengan ucapan saya ini. Tapi agar diskusi berjalan dengan sehat, saya akan persilahkan mereka membantah dengan data apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama, dari apa yang saya pelajari, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyatakan haram bagi umat Islam mengucapkan selamat Natal. Paling-paling yang sering disebut-sebut kalangan anti-Natal adalah surat Al-Maidah ayat 2 yang menyatakan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Menurut para pengecam selamat Natal, memberikan selamat Natal itu masuk dalam kategori tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Saya rasa ini kesimpulan yang terlalu jauh ya.
Kristen adalah agama yang dihormati dalam Islam. Jadi bagaimana mungkin memberi ucapan selamat Natal bagi umat Kristen dikategorikan sebagai tolong-menolong dalam berbuat dosa? Kedua, juga tidak ada hadis yang melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal. Hadis yang sering dikutip kaum anti-Natal berbunyi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ini lagi-lagi adalah kesimpulan yang mengada-ada. Masa mengucapkan selamat Natal dianggap sebagai tindakan yang menyerupai suatu kaum? Jadi saya minta mereka yang ngotot melarang ucapan selamat Natal untuk menunjukkan bukti bahwa rujukan yang tegas tentang larangan itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Saya tunggu loh. Nah, yang ketiga adalah soal fatwa MUI. Sering sekali saya dengar ada orang-orang yang bilang bahwa MUI Pusat pernah mengeluarkan fatwa pengharaman ucapan selamat Natal. Kalau yang ini sih bohong besar. MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa mengharamkan ucapan selamat Natal. Yang pernah dikeluarkan oleh MUI pada 1981 adalah larangan bagi umat Islam untuk mengikuti upacara Natal yang di dalamnya terdapat kegiatan peribadatan umat Kristen. Bahkan ketua MUI saat itu, Buya Hamka, sampai-sampai kemudian harus menulis surat penjelasan untuk menghindari terjadinya salah paham di kalangan umat Islam. Buya Hamka menegaskan bahwa yang dilarang adalah mengikuti kegiatan peribadatan seperti misa, kebaktian, dan sejenisnya. Beliau juga menyatakan bahwa bagi seorang muslim tidak ada halangan untuk hadir dalam perayaan Natal dalam upacara yang bersifat seremonial, bukan ritual. Hamka menjelaskan bahwa fatwa itu diolah dan ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI bersama ahli-ahli agama dari ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga tingkat nasional, termasuk Muhammadiyah, NU, Majelis Dakwah Islam, Golkar. Jadi jelas, tidak ada fatwa MUI yang menyatakan umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal. Tapi kebohongan ini diulang-ulang terus secara konsisten dan berkelanjutan. Beberapa tahun yang lalu, putra Buya Hamka sendiri, Irfan Hamka, bahkan merasa harus membantah bahwa ayahnya melarang mengucapkan selamat Natal. Menurut Irfan, Buya Hamka pernah mengucapkan selamat Natal kepada tetangganya sewaktu tinggal di Kebayoran Baru. Menurut Irfan, yang dilarang Buya Hamka adalah mengikuti ibadah Natal, seperti menyanyi di gereja, membakar lilin, atau apapun yang termasuk ibadah pada hari Natal. Cucu Buya Hamka, Naila Fauzia, juga menyatakan bahwa keluarga kakeknya lazim mengantar makanan untuk para tetangga yang merayakan Natal dan sekalian memberikan ucapan selamat merayakan Natal. Jadi tudingan bahwa MUI dan Buya Hamka mengeluarkan larangan selamat Natal adalah kebohongan total. Memang sih ada ulama yang mengharamkan pengucapan selamat Natal, tapi itu umumnya datang dari para ulama Arab Saudi. Misalnya saja, di Saudi dulu ada badan dakwah Al-Haramain yang mengharamkan ucapan selamat Natal dengan argumen bahwa itu adalah bentuk persetujuan dan penerimaan terhadap kepercayaan yang salah. Tapi itu kan Saudi, sebelum ada gebrakan dari Pangeran Muhammad bin Salman yang membuka peradaban di sana. Kalau kita membaca pandangan-pandangan ulama di negara lain sih, pengharaman itu lazim tidak diterima. Misalnya saja, Dr. Abdus Sattar Fatullah Said, seorang profesor bidang tafsir dan ulumul Quran di Universitas Al-Azhar Mesir. Dia menyatakan bahwa selama tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keyakinan umat Islam, mengucapkan selamat Natal bukan saja tidak diharamkan, tapi justru diperintahkan bagi umat Islam. Majelis Fatwa dan Riset Eropa juga mengeluarkan fatwa yang membolehkan pengucapan selamat kepada umat Kristen yang merayakan Natal, seraya menegaskan tidak ada dalil dalam Al-Quran yang mengharamkannya. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa, salah seorang ahli fikih abad 20 asal Suriah, menyatakan bahwa tidak ada dalil yang melarang seseorang muslim mengucapkan selamat atau penghargaan kepada orang non-muslim yang berbeda keyakinan. Jadi jelas, pengharaman ucapan selamat Natal itu bukan datang dari Allah, dari Nabi Muhammad, dari MUI Pusat, dari Buya Hamka, dan ulama-ulama yang berpikiran terbuka. Karena itu, kita karena harus bersikap jujur, marilah sampaikan kepada umat Islam bahwa tidak ada yang namanya pengharaman ucapan selamat Natal di dalam Islam. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat. Selamat Natal buat. Oke teman-teman dikasih oleh Tuhan, saya pikir clear. Bagi teman-teman umat muslim yang keberatan untuk mengucapkan selamat hari Natal, jangan ucapkan daripada Anda murtad. Ya, bagi Ustadz Fauly, maaf bahwa kita berbeda, tapi saya sangat mengasihi Ustadz Fauly dalam berbagai macam hal. Walaupun Ustadz Fauly mengatakan dalil haram mengucapkan Natal atas dalil 3 itu tadi, tapi rasanya itu kurang tepat karena Isa menurut Quran dan Yesus menurut Alkitab itu berbeda. Jadi tidak ada hubungannya. Bagi teman-teman umat muslim yang mengucapkan selamat Natal atas wujud kasih dan toleransi, tidak akan pernah mengkerdilkan imanmu. Tidak akan pernah menguras imanmu. Ucapkan jika itu engkau pandang baik, tidak kamu ucapkan jika itu juga kau pandang baik. Yang terpenting kita di dunia ini saling mengasihi, saling menghargai, menghormati walaupun kita berbeda. Sampai di sini video teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.